Halo, Halo Assalamualaikum. Mbak Nini, Assalamualaikum. Salam. Mbak Widya di mana? Lagi di rumah. Oh, di rumah. Jadi kita Oh, langsung mulai gimana? aja ya Mbak. Oke, ya. Jadi aku perkenalan dulu. Jadi di sini namaku Putri Widya. Eh, aku jurusan dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Nah, kebetulan nih aku dapat tugas untuk mewawancarai WNI yang tinggal di luar negeri. Nah, untuk temanya sendiri ini mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang COVID-19 yang ada untuk di luar negeri untuk WNI yang ada di luar negeri gitu. Kita mulai aja ya. Jadi pertama, aku mau nanya nih Mbak, reaksi atau tanggapan penanggulangan pemerintah negara kita terhadap COVID-19 yang Mbak Neni rasakan tuh gimana sih gitu? Yang ada di Kanada ya Baik. khususnya ini. Oh ya. Jadi pihak pihak KBRI dari pemerintah Indonesia yang ada di Kanada ini cukup baik ya. Maksudnya kami warga negara Indonesia di sorry. Oh, iya, Halo? Halo, iya kedengaran kok Mbak. Iya. Oh ya. Dari pemerintah Indonesia yang ada di Kanada cukup baik untuk mengatasi atau mencegah pandemi COVID-19 ya, dengan memberikan himbauan jadi itu warga Indonesia itu dimasukkan ke dalam grup-grup Mbak Widya. Jadi ada grup dari grup yang dibuat itu ada Indonesia in Montreal. Saya sebelumnya ini tinggalnya di Montreal ya. Saya tinggalnya di Montreal dan di provinsi Quebec. Dan Mbak, mohon maaf bisa di ini sebentar Mbak. Iya boleh Mbak. Oke, saya sebelumnya mau menjelaskan kalau saya ini tinggalnya di provinsi Quebec di Kanada, dan di provinsi Quebec dan di kota Montreal tepatnya. Di kota Montreal, nah di sini itu WNI yang ada di Kanada itu seluruhnya tuh jumlahnya kan 13.000-an orang. Nah, jadi di sini tuh kayak di plot-plot pemerintah Indonesia memberikan kayak penyuluhan semacam himbauan gitu kepada WNI untuk diberikan himbauan melalui grup-grup WhatsApp dan Facebook untuk diberikan semacam penyuluhan ataupun himbauan terhadap COVID-19 via Zoom online juga. Kemarin diagendakan beberapa kali. Pak Dubes juga memberikan himbauan via Zoom dan dihadiri oleh beberapa warga negara Indonesia gitu. Jadi di situ selain himbauan juga ada seperti laporan dari warga negara Indonesia yang mungkin terpapar COVID-19 seperti itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah WNI belum ada yang mudah-mudahan tidak ada yang kena COVID ya Mbak ya gitu. Ya, amin. Jadi kita WNI di sini lumayan tenang sih, maksudnya dari pemerintah Indonesia dan Kanada itu saling mensupport gitu loh. Kalau misalkan WNI yang misalkan ada WNI yang mungkin terpapar COVID, bisa langsung menghubungi pihak KBRI ataupun KJRI yang sudah sudah ada dipersiapkan gitu. Maksudnya kalau misalkan terpapar COVID nih bisa langsung menghubungi pihak KBRI dengan nomor ini, nanti mereka akan support kami yang misalkan yang WNI semua yang di sini gitu. Selain itu juga kemarin ini kan kasus COVID-19 di sini ini sedang naik lagi ya Mbak ya. Oh, iya. Kemarin itu sempat sudah turun beberapa waktu yang lalu. Sempat sekolah sudah dibuka gitu. Sekolah juga sudah dibuka dan
apa ya, kami juga kemarin itu dikasih semacam bantuan waktu itu pada bulan Maret kalau nggak salah, itu selain ada agenda untuk pertemuan ya, Zoom meeting dengan Pak Dubes itu, himbauan, juga kami diberikan bantuan sembako waktu itu. Sembako berupa mie, ada kurma juga, dan selain sembako juga ada APD dari pihak KBRI, seperti kayak masker, terus ada sarung tangan, hand sanitizer, seperti itu. Jadi cukup baik sih Mbak, pihak pemerintah Indonesia. Iya, ya maksudnya untuk melindungi WNI yang ada di sini tuh cukup sigap, cukup baik, dan kami diberikan bantuan itu dua kali bantuan. Yang kedua, bantuan yang kedua tuh kemarin kami dikasih bantuan berupa APD, masker lumayan banyak, masker bedah yang kemarin karena memang kasus Quebec, provinsi Quebec itu lumayan tinggi di sini. Per hari ini itu 1.600 kasus untuk provinsi Quebec. Jadi seluruh Kanada 6.000, jadi sangat tinggi. Naiknya itu lumayan ya dibandingkan dengan yang kemarin itu cuma 200, sekarang udah mulai ribuan lagi kasusnya. Terus boleh cerita nggak Mbak, kayak kalau di Indonesia kan awal-awal COVID kan Maret nih, sampai sekarang ini masih ada terus gitu kan. Nah kalau di daerah Mbak Neni sendiri kan tadi di Montreal atau di Quebec itu mulai awalnya tuh kapan ya Mbak? Iya sama, sekitar bulan waktu itu sepertinya ya bulan-bulan Maret, soalnya sekolah kan harusnya kan ini masuk ya setelah spring break itu iya Februari, seingat saya masih ada pengajian yang kumpul-kumpul pengajian CR Montreal tuh masih ada. Februari itu terakhir pengajian, dan Maret itu yang harusnya masuk tapi akhirnya diliburkan dan sekolahnya via online. Jadi mulainya ya kurang lebih Maret sampai sekarang juga. Sama berarti ya. Berarti ini tuh statusnya di sana masih kembali lockdown atau udah dibebaskan atau bagaimana statusnya di sana ini sekarang? Iya, di sini sebenarnya sudah new normal ya, seperti Indonesia juga. Cuman di sini itu beda Mbak, karena kan di sini kayak misalkan kerja sudah mulai kerja, cuma memang beberapa kayak bisnis toko-toko atau restoran kecil-kecil itu saya lihat masih banyak yang tutup ya, nggak buka gitu. Karena di sini juga memang awal-awal COVID itu pemerintah Kanada sendiri itu tidak misalkan ada yang mempunyai sebuah bisnis, restoran, apa itu misalkan ditutup karena COVID, itu mendapat bantuan dari pemerintah gitu, dan lumayan gitu loh. Karena kalau yang warga yang tidak bisa bekerja gitu kan karena COVID, itu mendapat bantuan yang lumayan gitu, sekitar $2.000 gitu dari pemerintah Kanada gitu. Nah di sini masih tetap new normal ya, nggak lockdown. Sempat kemarin tuh lockdown karena karena tinggi gitu kan. Terus tinggi. Cuman sekolah tetap buka. Sekolah sudah dibuka per Agustus. Semua sekolah? Jadi iya, karena sekolahnya sudah buka sejak Agustus. Dan itu sejak sekolah dibuka itu makanya terus kasusnya itu mulai naik. Tapi kalau misal sekolah dibuka itu aturannya ketat banget ya, dari mulai jaga jarak, pakai masker gitu-gitu. Iya, jadi anak saya itu kan SD. Nah, SD itu sudah mulai sekolah itu sejak September awal. Agustus itu kan masih libur. September awal masuk, dan itu mulai mulai dari SD, SMP, SMA itu kayak masuk. Tapi yang sekarang ini yang masuk itu hanya TK masuk atau enggak saya kurang tahu ya. Pokoknya SD anak saya tuh masuk, dan sangat ketat sekali gitu. Jadi untuk pintu masuknya, pintu keluarnya
itu beda-beda gitu, dan nggak boleh campur dengan kelas yang lain gitu. Misalkan satu masuk di kelas kelas ini tertentu, ya udah di situ, nggak bisa main ke kelas lain gitu, nggak bisa. Berarti aturannya sangat ketat, tapi Iya. akhirnya terjadi pelonjakan lagi, tapi itu terjadi pelonjakan itu nggak fluktuatif meninggi gitu kan nggak Mbak? Maksudnya masih rendah atau gimana sekarang? Iya, naiknya drastis. Saya iya. bilang drastis, kemarin itu sempat kapan itu provinsi Quebec sendiri tuh sampai 4.000, mirip-mirip Indonesia. Iya. Ya tinggi juga sama gitu, karena sempat kemarin tuh kan kayak restoran udah mulai buka, terus bar juga mulai buka, terus banyak lah pokoknya yang ini akhirnya diminta ditutup kembali gitu, sama pemerintah Quebec. Iya, Mbak. Mau flashback lagi nih. Waktu lockdown apa aja sih Mbak kegiatan yang Mbak Neni lakukan waktu di rumah atau di kegiatan sehari-hari nih bersama keluarga itu ngapain gitu? Kalau misalnya lockdown. Oh iya. Iya, saya sebenarnya memang ini benar menjaga diri banget gitu, karena kami kan tinggalnya di luar gitu, maksudnya nggak jauh gitu dari teman-teman, dari keluarga gitu kan. Jadi benar-benar harus menjaga imun, menjaga diri biar tetap sehat. Jadi tetap di rumah terus kami nih, Mbak. Mending nggak kemana-mana daripada ini kan ya, jadi meminimalisir untuk keluar gitu kalau nggak penting. Jadi ya kami waktu Fakih anak saya tuh masih sekolahnya masih online, ya menemani dia online belajar, terus ya masak, biasalah pokoknya apa yang bisa dikerjakan di rumah, nggak ada corona pun juga tetap di rumah ya, biasanya nggak sering-sering keluar banget gitu, paling di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang ada gitulah. Mengurus anak itu sudah kayak 24 jam tuh kurang rasanya. Ya tapi alhamdulillah ada banyaklah hikmahnya, kita bisa kumpul-kumpul gitu kan. Jadi suami juga kuliahnya juga via online, nggak keluar juga, nggak tatap muka gitu, jadi kita bisa kumpul-kumpul gitu. Cuma ya akhirnya kayak terus-menerus gitu kegiatannya ya masak, ya ini itulah banyak pokoknya ya. Tapi gitu. ya Berarti seneng sih. luang lah ya. Iya. Kalau Paling sesekali kita grocery shoppingnya gimana Mbak? Kayak belanja bulanan gitu-gitu gimana tuh? Kalau waktu lockdown kemarin? Oh iya. Nah kalau untuk ke grocery biasanya ya waktu awal-awal COVID nih kan, karena agak takut nih ya Mbak kita. Jadi 1 bulan seminggu pokoknya belanjanya tuh banyak gitu, langsung banyak. Dan awal-awal COVID tuh sampai antri-antri gitu. Kita masuk berapa orang di dalam supermarket itu cuma dibatasin berapa orang tok gitu, nanti baru keluar, baru boleh masuk, sampai gitu, sampai antri, sampai panjang gitu biasanya antrinya sampai mengular. Jadi belanjanya cepet, cuman antrinya itu yang lama gitu. Sampai pernah itu ya memang harus gitu sih untuk ini. Tapi berhasil sih langkah itu, maksudnya dengan benar-benar taat gitu ya. Harus di dalam tokonya itu berapa orang. Iya, 3 orang atau berapa gitu. Nanti ini tetap pakai masker, jaga jarak gitu kan. Nah itu pas awal-awal COVID itu benar-benar berhasil sih. Sempat turun kok kasusnya itu. Sempat turun dan sudah zona orange waktu itu. Berarti aman. Tapi kembali melonjak. Iya, udah mau nyaris ke hijau gitu kan. Tapi karena sekolah dibuka itu akhirnya naik lagi ke maksimal. Terus itu Mbak, di sini juga pemerintah Kanada itu sudah ada aplikasi COVID Alert di sini. Aplikasi COVID, jadi di dalam bisa download di ponsel kita gitu. Itu isinya apa aja tuh Mbak? Bisa berbagi pengalaman nggak? Boleh, ini
Jadi kita itu diminta install COVID Alert gitu kan di aplikasi di HP. Nah itu nanti kita nyalakan Bluetooth dan WiFi. Nah itu kita akan mendapatkan notifikasi. Misalkan ada orang nih, kayak kemarin tuh saya sempat beberapa kali mendapat notifikasi ada kan biasanya itu Bluetooth itu jaraknya 2 meter ya Mbak, bisa menjangkau 2 meter kan ya. Iya. Nah itu nanti misalkan ada yang orang yang terpapar COVID di dekat kita, minimal jaraknya 2 meter gitu, itu nanti kita dapat notifikasi dan akan muncul di HP kita gitu. Jadi tapi orangnya nggak tahu yang mana gitu. Cuman, oh ini berarti ada nih yang kena COVID di di sekitar kita, entah depan rumah atau di samping, nggak tahu. Cuma di dekat kita ini udah ada yang kena gitu. Jadi kita lebih waspada gitu kan. Jadi kita lebih waspada. Sempat sih, cuma sayangnya notifikasinya tuh nggak langsung gitu loh. Nggak langsung muncul kling gitu. Itu nggak. Modelnya gimana tuh? Kapan modelnya, Mbak? Modelnya gimana? Jadi nanti sepertinya seminggu sekali atau 14 hari gitu baru kelihatan keluar. Oh, ada update-annya lagi gitu. Jadi kayaknya ada kayak semacam info gitu tanggal sekian, jam sekian itu HP-nya melaporkan gitu lah, ada notifikasi kalau ada orang di dekat kita yang entah keluar entah apa nggak tahu ya. Yang jelas kami di rumah itu biasanya kok bingung sendiri gitu, dari mana ini kan, di mana kira-kira orang yang kena itu yang mana gitu kan, nggak tahu gitu ya, karena kan yang jelas lorong dekat kita ini udah ada nih berarti gitu. Tapi orang itu nggak akan tahu, maksudnya nggak akan, aplikasinya itu kayak yang nggak akan ngasih tahu namanya atau identitasnya apa ya berarti? Random, ya gitu, nggak akan dikasih tahu, nggak terekspos anunya lah. Cuma itu sangat membantu sih. Jadi kita jadinya kan lebih hati-hati kan adanya COVID aplikasi itu. Di Indonesia belum ada ya? Belum. Nah ini mau nanya nih. Enaknya tadi kan Mbak Nini udah tadi banyak banget insight. Aku dapat insight baru nih, maksudnya dapat pengalaman, cerita gitu kan. Dari mulai awal COVID itu penanganan dari negara Kanada, terus dari dubesnya ya Mbak ya? Iya, KBRI sangat ketat, terus apalagi sangat rinci gitu semuanya. Tadi apalagi yang aplikasi baru ini baru aku dengar tadi nih, itu bagus banget gitu. Kalau menurut Mbak Nini sendiri, apakah bisa nih Indonesia tuh di Indonesia sendiri bisa bikin nggak sih kayak gitu, atau ada nggak sih kayak menurut harapan Mbak Nini kalau misal pemerintah kita dalam menanggulangi COVID-19 ini yang ada di Indonesia sendiri, apakah bisa berkaca dengan Kanada gitu? Apakah bisa gitu Mbak? Harusnya bisa ya Mbak ya. Harusnya bisa. Jadi itu sebenarnya banyak contoh negara-negara lain gitu, nggak cuma Kanada, yang malah lebih berhasil gitu kan. Jadi bisa belajar dari negara mungkin yang udah kasusnya udah mulai hilang, nggak ada corona gitu kan. Itu kan harusnya bisa berkaca dari situ gitu. Jadi memang harus dibutuhkan kerjasama ya dari pemerintah dan juga dari masyarakat sendiri gitu, kesadaran masyarakat sendiri. Jadi di sini tuh kan warga di sini tuh kalau saya lihat ya Mbak, saya amati tuh benar-benar taat protokol. Jadi benar-benar taat protokol dan sangat sadar gitu loh, nggak sak penake dhewe gitu loh. Benar. Ya jadi memang harus begitu. Jadi kita apalagi memang Indonesia sama Kanada sendiri kan beda ya warganya. Kalau di sini tuh memang modelnya saya aja sama tetangga tuh nggak kenal, depan rumah saya ini siapa, orang mana nggak tahu gitu loh. Sampai jadi sekarang? Di Kanada itu di sini kan kayak modelnya apartemen gitu kan. Jadi apartemen dan memang di Kanada sendiri itu berbagai negara gitu loh Mbak, macem-macem lah anunya, dari mana-mana, wajah-wajahnya pun itu beraneka ragam gitu. Ada yang bule putih, kulit putih, kulit hitam, ada yang Arab, ada yang Asia. Ini termasuk wajah-wajah kayak saya ini tuh langka di sini. jarang ada jarang memang wajah Melayu kayak saya, kayak
orang dari Indonesia itu jarang sekali gitu. Paling orang yang dari Asia itu kayak dari Vietnam, Filipina itu yang mungkin kan kayak Cina-Cina gitu ya wajahnya ya sipit-sipit. Nah itu jadi saling apa ya individual gitu loh. Jadi nggak kenal gitu. Misalkan pun sama tetangga samping tuh saya lumayan kedah tahu ya karena itu kebetulan keluar dari apartemen tuh bareng gitu kan. Dia keluar, saya keluar. Oh berarti dia apa wajah-wajahnya ya orang bule gitu kan tetangga. Tapi namanya pun nggak tahu kalau nggak lihat di papan depan itu yang di lobi bawah itu nggak tahu namanya. Jadi ya kalau mau minta bantuan gimana ya nggak asal ketok-ketok gitu minta bantuan nggak bisa. Jadi di sini sangat ininya itu mungkin meminimalisir penularan ya. Kalau dari apa masing-masing apa kita tetanggaan ini nggak saling mengenal juga. Tapi Provinsi Quebec ini termasuk tinggi loh Mbak penyebarannya, cepat penyebarannya tuh karena apa ini loh kan transportasi umumnya itu bagus di sini. Itu yang bikin naiknya itu drastis selain kemarin itu sekolah dibuka ya. Selain itu juga apa kendaraan umum di sini kayak bis, terus metro, apa kereta bawah tanah itu bagus gitu loh. 24 jam. Jadi di sini bisnya bagus, memadai gitu loh, nyaman kan. Jadi orang itu lebih senang naik bis itu jarang. Saya pun mending naik bis itu mau apa beli mobil sendiri tuh mikir-mikir gitu loh. Iya benar. Selain kayak misalkan musim salju gini kan punya mobil itu mikir nanti mobilnya kena salju harus bersihkan kayak gitu kan. Mending enak nyaman pakai bis atau metro gitu. Jadi ya makanya orang itu banyak yang apa naik kendaraan umum gitu lebih suka dan banyak pakai kendaraan umum. Makanya itu juga apa salah satu yang menyebabkan kasus COVID-nya itu nyebar terus itu lewat ini kendaraan umum juga gitu. Mau nanya lagi nih Mbak, kan ini Indonesia sekarang Yeah. yang lihat beritanya tuh tentang apa vaksin nih, vaksin dong mau vaksin apalah. Kalau misal di Kanada sendiri di Montreal nih, udah ada kayak aba-aba atau berita-berita tentang vaksin penyebarannya udah ada belum? Sepertinya udah kayaknya apa ya Januari apa ya pokoknya sudah mulai vaksin tetap sudah mulai disiapin gitu. Nah untuk sementara ini sih memang vaksin untuk COVID-nya ya sepertinya Januari akan mulai didistribusikan. Saya juga nggak tahu pastinya kapan, cuma memang sudah ada kabar itu, sudah saya dengar itu sudah mulai vaksinnya sudah mulai disiapin gitu. Jadi nanti mungkin ya dari ini ya dari tenaga medis dulu mungkin ya yang mendapatkan vaksin itu karena memang tenaga medis itu kan memang apa garda terdepan gitu ya mungkin harus diberikan kepada tenaga medis dulu gitu. Ya kita masih menunggu sih sebenarnya masih menunggu vaksin itu. Kalau di Indonesia mungkin nunggu vaksin banget ya. Iya banyak jadi banget masalahnya. Maksudnya penduduknya iya, jadi banyak gitu pasti lama. Iya memang. Tapi memang susah sih kalau di Indonesia Mbak ya. Soalnya kan apa ya banyak acara-acara itu kan kayak nikahan itu juga Ya, harus benar. datang gitu kan. Tahlilan kayak gitu. Nah, Iya, di sini benar. nggak ada gitu-gitu. Nggak ada kumpul-kumpul itu ya ada sih mungkin ya karena budaya negara masing-masing gitu. Kadang ada yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Cuman kalau nikahan apa itu kayak waktu awal-awal tuh ada juga yang di sini juga kan ada pesta-pesta pernikahan gitu. Tapi sama pihak pemerintah sini kena denda Mbak kalau memang melanggar gitu dan dendanya tuh apa banyak banget gitu loh Udah main-main sampai berarti. sampai iya jadi ya kayak kemarin itu pas sedang naik-naiknya itu di dalam mobil misalkan ketahuan itu ada penumpang yang beda rumah itu kena denda. Sampai Jadi memang di segitunya. dalam mobil memang kenapa? Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Dan di dalam ini apa pintu masuk apartemen itu sudah ditempel gitu. Pokoknya kalau masuk ke gedung wajib pakai masker. Misalkan nggak mau pakai masker ya mungkin apa dikenakan denda juga gitu loh.
Terakhir nih Mbak, terakhir udah mau jam 6 ya, Iya. setengah 6 bentar lagi. Mungkin anak-anaknya mau bangun gitu. Satu Oh, pertanyaan. enggak, masih Masih lama? aman, ya. Boleh nih ngobrol-ngobrol Enggak lagi. apa masih. Oke, Iya, enggak apa-apa. mau nanya nih, penasaran banget. Apa ya, waktu berarti kan suami nih masih kuliah, berarti pas waktu Mm, lockdown bener-bener di rumah aja atau mm. sering ke kampus atau bagaimana kalau misal waktu lockdown? Oh ya, jadi kan untuk kuliahnya itu memang ini ya tidak ditiadakan tatap muka, jadi via online semua ya. Jadi di rumah aja Mbak, perkuliahan lewat Zoom juga, lewat via Zoom, dan misalkan minjem buku masih bisa, dan itu dipesan online, nanti suami ngambil ke kampus, dan pihak kampus sudah siapkan di tas-tas gitu, misalnya ada namanya gitu. Jadi nanti misalkan tinggal ngambil. Jadi ngambilnya itu nggak langsung kita ketemu terus ya ada kayak tempat khususnya gitu. Oh, Jadi berarti di kayak ada sebelah sana untuk perantara ngambil gitu buku. ya? Tetap sudah disiapkan sama petugas sana. Terus nanti ketika ngambil tuh sudah disiapkan tempat khusus untuk pengambilan itu. Jadi ya sudah disiapkan buku-bukunya di dalam situ. Jadi tetap bisa pinjem buku masih lancar gitu. Cuman nggak bisa belajar di dalam perpusnya, nggak bisa. Jadi di perpusnya tuh kampusnya juga tutup gitu. Jadi nggak bisa pesan. Tapi kayak sepertinya sekarang ini perpusnya sudah bisa dipakai, cuman kayak dibatasin gitu loh Mbak. Terus juga harus pesan ruangan gitu. Jadi lumayan sih selama lockdown ini, selama COVID ya, karena di rumah ya kuliahnya, lumayan berat gitu loh untuk belajarnya, untuk mengatur waktu untuk belajar itu sangat luar biasa lah gitu loh. Nunggu anak-anak tidur dulu baru nyuri-nyuri waktu pokoknya. Harus bisa membagi waktu, apalagi kalau kelas online gitu kan, itu juga harus benar-benar harus masuk kamar, tutup pintu gitu. Jadi gimana cara kita pokoknya, tapi awal-awal sih gimana repot, tapi lama-lama sudah terbiasa sih. Oke. Tapi ini sih masih perpustakaannya itu kan kita misalkan mau minjem buku atau apa itu ada yang online gitu loh Mbak, langsung bisa di-download bukunya juga Oh, gitu loh. Jadi e-book ya? saya rasa iya, e-book gitu ya. Sama Di aku. sini itu enak Mbak, kalau nanti mau kuliah ke sini mungkin. Amin, pengen banget ya Allah, amin amin, doakan aja Di Mbak. sini Ya ampun, pengen banget. iya, mudah-mudahan bisa ya nanti Amin. kuliah sini. Nah, udah bangun belum? Kalau bangun kabarin ya Mbak, anaknya. Belum. Nah, gini nih mau nanya. Iya, masih santai ya. Penasaran buat pendidikan anak Mbak Neni kan tadi yang pertama ya, udah SD ya? Kelas berapa Iya, Mbak? SD. Kelas Kelas 1. kelas 1 nih. Kelas 1. Kalau dari tadi kan aturannya ketat nih, tapi masih ada nggak sih kekhawatiran gitu kalau misalnya udah di dalam kelas kan nggak bersama orang tua atau gimana? Itu gimana tuh? Iya, sebenarnya itu juga Mbak, itu benar-benar pertanyaan bagus. Saya pribadi tuh awal-awal itu agak mikir gitu, gimana nih anakku gitu kan. Apalagi di rumah aja loh Mbak, kadang masukkan ini ke mulut gitu kan, jari ke mulut atau apa gitu. Iya Di benar. sekolah gimana gitu loh. Iya, saya sampai kadang itu ya benar-benar kuatin doa sih. Anak sekolah, ibunya doa di rumah. Iya benar. Mudah-mudahan selamat gitu kan. Jadi dari pihak sekolah itu juga ketat Mbak. Jadi harus ya memang ada kerjasama dari orang tua dan guru dan pihak sekolah gitu kan. Jadi pihak sekolah pun tetap memantau. Misalkan kayak kemarin itu mau berangkat sekolah itu harus dievaluasi anaknya. Kira-kira anaknya sakit nggak, panas, misalkan ada kan tanda-tanda gejala COVID itu, Kayak misalkan napasnya panas, sesak atau apa, batuk, pilek, panas, batuk. gitu kan. Itu misalkan ada dua gejala aja, misalkan panas sama pilek, itu nggak usah dikirim ke sekolah Di gitu. rumah Jadi kan, belajar di rumah gitu. di rumah. Jadi waktu itu awal-awal masuk sekolah Mbak, anak saya itu sempet ini pilek waktu itu, pilek.
pilek sama ada batuknya gitu kan, itu kan ada 2 gejala tuh. Mhm. Terus sama saya akhirnya khawatir kenapa-kenapa, wis mending khawatir kalau dikirim ke sekolah nanti salah ya kan. Jadi Iya kita bener. kita putuskan untuk di rumah aja, udah Fatih di rumah aja nggak sekolah. Nah kita lapor ke sekolah kalau ini, ada batuk pilek gitu. Nah sama sekolah dikasih opsi mau tes ini ya mungkin di swab itu, pokoknya tes ke rumah sakit atau, di rumah karantina selama 2 minggu, 14 hari gitu. Jadi kita memutuskan daripada nanti kita tes atau malah ribet urusannya ya, Mhm. jadi mending di rumah 14 hari. Jadi dia nggak sekolah 14 hari awal-awal itu. Jadi seminggu sekolah, habis itu nggak masuk 2 minggu karena ada tapi batuk-batuk ringan sih sebenarnya. Cuma kan kita tetap harus hati-hati Waspada. ya, Mhm. khawatir salah nanti kita kirim ke sekolah tapi malah ujung-ujungnya ini kan nggak tahu itu Covid bukan, cuma kita jaga-jaga aja gitu. Jadi memang terus dipantau pihak sekolah kalau memang anaknya itu, ada gejala, minimal 2 gejala aja itu panas sama pilek atau pilek sama batuk atau batuk sama pilek, pokoknya panas itu kan, itu mending di rumah, nggak usah dikirim ke sekolah gitu. Nanti nanti ya udah belajar di rumah aja gitu Itu daripada ini. kalau misal Alhamdulillah sih mhm, mhm, kalau misal kelas itu berapa orang ya, Mbak? Kalau di Indonesia kan ada SD aja 30 gitu, kalau di sana berapa tuh satu iya. kelas sendiri? Satu kelas temennya Fatih tuh 13 tok, 13 Oh, anak. Jadi satu ruangan itu, satu kelas itu cuma 13 anak, dan di mhm, situ kan ada kayak di meja-meja, di plot-plot gitu loh, Mbak. mhm, Meja berapa anak, 4 anak, kayak ngegrup-grup gitu. mhm. Nah, di situ kalau sudah di dalam kelas itu, ya udah, karena udah di ini kan, kalau udah masuk sekolah dan dikirim ke sekolah berarti sehat gitu kan. Jadi ya udah main biasa gitu. Kalau Berarti saya lihat dari mhm. kan guru itu sering tuh nge-share foto anak-anak gitu kan sedang Oh, ngapain gitu. Jadi ya mereka main biasa cuman, apa namanya, nggak baur dengan kelas lain, anak lain gitu, enggak. Jadi pintu masuk atau pintu keluarnya pun dibedakan gitu. Nggak jadi satu gitu kan, geruduk-geruduk gitu, enggak. Jadi kayak dijamin siapa dulu nih yang keluar gitu. Jadi nggak social distancing-nya masih ini kan, itu tuh masih terus tetap 13 dijaga gitu. heeh, 13 orang itu emang Mhm. aturannya dari dulu sebelum Covid ada atau emang setelah Covid ini, harus 13 gitu? Memang waktu itu kan juga anak saya sekolahnya di tempat sekolah lain ya. Mmm. Memang muridnya tuh segitu-segitu, dari sini tuh Oh, memang nggak ada murid yang sampai sampai 20-an lebih? 30 anak itu, enggak. Jadi satu 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 kelas itu 15 gitu maksimal kayaknya gitu. Memang nggak banyak-banyak, Mbak. Jadi, guru itu menghandle siswanya itu, apa ya, jadi mudah gitu loh. Jadi di dalam kelas itu kalau waktu Fatih masih TK, ada 2 guru gitu di dalam kelas itu. Jadi kan bisa benar-benar, menghandle anak murid-muridnya itu lebih maksimal gitu. Oke oke. Nih mau Mhm, nanya lagi nih, Mbak, kalau misal nih, mhm. udah tahu nih pendidikannya bagus banget di sana, nggak ngerti lagi Iya, ininya heeh, gimana, kesehatannya bagus, pendidikan bagus, terus iya, kalau misal nih, Mbak, mhm, ada WNI kita yang mau pulang ke Indonesia itu ada nggak sih, Mbak, mhm. teman-teman Mbak gitu, prosedurnya gimana tuh dari KBRI sendiri, dari Kanada gitu? Kalau mau pulang ya, pulang ke Indonesia, Iya, sa belum pada ada saat yang mau Covid pulang? ini ya? Iya, Kemarin itu kalau, ada yang kemarin itu kan sempat nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh untuk saat ini sampai saat ini kayaknya nggak boleh, dari negara lain masuk ke Kanada kayaknya masih belum boleh, mhm, masih sepi tuh bandara sepertinya ya. mhm, Jadi, memang kemarin itu ada teman Indonesia yang pulang pulang dari Kanada ke Indonesia sih bisa pulang, mhm. memang nggak masalah gitu. Cuman kalau dari negara Indonesia untuk ke Kanada itu kayaknya, eee, kemarin itu hanya, apa ya, seperti visa yang, diterima atau udah di-approve itu Maret gitu. Pokoknya,
udah bulan-bulan awal lah dulu loh. Kalau sekarang-sekarang ini masih belum boleh untuk negara Indonesia, warga negara Indonesia untuk ke Kanada masih belum boleh. Makanya itu kan, perkuliahannya pun jadi online kan. Jadi Iya benar. yang mahasiswa baru, angkatan tahun ini ya di rumah, masa masih pada di rumah semua mungkin ya, yang dari Iya. negara-negara lain pun kuliahnya di rumah gitu. Jadi bingung waktunya jadi ini ya, karena di sana kan mungkin kayak di Indonesia sekarang sore, di sini masih baru mau ini pagi Pagi, gitu, ya kayak benar. iya, itu kendalanya di situ sih. Jadi dari negara mana itu kan menyesuaikan jam sini kan akhirnya kuliahnya, gitu. Kalau itu Mbak, kalau apa namanya, kan di sana tuh ada perkumpulan masyarakat Indonesia gitu. Itu support banget, berarti sangat support banget kalau ada apa-apa tentang COVID atau tentang apapun, berarti gimana? Apakah ada kumpul-kumpul, masih ada kumpul-kumpul kah atau bagaimana tuh? Iya, jadi di sini tuh banyak perkumpulan, Mbak. Ada perkumpulan mahasiswa itu kan, Indonesia, Kanada itu Permika namanya. Mhm. Nah, itu ada pengajian juga, pengajian Syiar Oh, Montreal namanya. Itu biasanya 1 bulan sekali, semua keluarga-keluarga yang orang Indonesia tuh kumpul-kumpul. Seru pokoknya kalau udah kumpul-kumpul. Kita bisa makan, pokoknya makan Indonesia itu kan, ketemu makanan Indonesia itu paling paling luar biasa nikmat gitu kan, ketemu sama teman-teman Indonesia, bisa sharing apa gitu. Jadi banyak perkumpulan di sini. Itu selain itu juga pengajian muslimah, ibu-ibu ya perempuan-perempuan gitu kan, biasanya pengajian fikih gitu. Itu biasanya sebelum corona sih kumpul, kita datang ke rumah siapa gitu kan, acaranya di rumah siapa, nanti kita datang gitu. Jadi rame-rame kumpul-kumpul gitu misalkan di masjid atau di rumahnya siapa yang mau gitu loh memberikan tempatnya gitu. Nah, ini jadi kemarin itu karena awal-awal COVID itu pengajian terus acara itu nggak ada, di off kan, tapi diganti dengan online via Zoom gitu. Jadi iya. ada virtual lah, pokoknya pengajian virtual, tetap ada pengajian online gitu. Nanti ngedatangin ustadz dari mana gitu kan, dan yang ngisi pengajian itu dari Indonesia, ada yang kiai dari mana gitu, bisa diundang ngisi gitu, tapi via online, via Zoom seperti ini. Nah, terus juga pengajian-pengajian lain kayak pengajian muslimat tajwid juga virtual juga, via Zoom gitu. Nah, kemarin itu karena sempat udah menurun ya kasusnya, Agustus itu ada itu Mbak, ada apel kemerdekaan kan. Oh Ada iya. apel kemerdekaan. Nah, di situ ini ada kumpulan 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 warga Indonesia yang bisa datang gitu kan, hadir apel. Nah, di situ sebelumnya ada lomba-lomba 17-an lah gitu-gitu, menghias Indomie, ada yel-yel kayak gitu-gitu. Seru Nah, banget. jadi ada apel juga, Pak Dubes juga hadir, istrinya juga gitu. Jadi kemarin itu sempat udah agak longgar itu, udah ngumpul-ngumpul di taman, apel gitu kan. Jadi memang sih kita itu orang Indonesia kan memang sukanya kumpul-kumpul ya. Iya Jadi benar. kalau udah ngumpul itu kayak udah lupa gitu, lepas lepas masker gitu kan. Mhm. Lepas masker aja udah nggak ini sama lah sama udah pokoknya yakin teman kita sehat gitu loh. Jadi los aja gitu loh, Mbak. Nah, saya sempat kepikiran itu setelah dari acara apel itu baru saya kepikiran, duh tadi itu gimana anak-anak main sama siapa gitu kan. Kita makan terus tadi juga nggak ngobrol ya nyantai, nggak pakai masker, nggak apa gitu. Itu mulai saya deg-degan gitu, saya kepikiran ya Allah mudah-mudahan aman-aman aja gitu kan. Walaupun di sana sih dibagiin hand sanitizer gitu kan. Cuman kan namanya nggak tahu ya Mbak ya, Mhm. kita sama teman kita ya pokoknya ngobrol aja gitu tanpa maskernya dibuka lagi waktu itu kan. Tapi alhamdulillah sih aman gitu. Jadi kemarin sempat ada kumpul-kumpul apel itu terakhir itu. Nah setelah itu kayaknya nggak ada lagi kumpul-kumpulan yang ngundang ke taman ngumpul di taman-taman itu udah pernah sih sekali itu teman-teman deket kita lah sesama yang penerima beasiswa itu
ayo kita kumpul ke taman sekali tok. Setelah itu zona merah nggak pernah keluar kumpul-kumpul lagi. Jadi sudah mending aman memang di rumah masing-masing. Iya benar. Paling keluar tuh ya satu keluarga gini aja. Mungkin ke anak-anak bosen di rumah keluar. Apalagi udah mulai dingin ya, tambah males keluar Mbak Oh ini. iya, tadi aku mau nanya itu tuh, bagaimana nih untuk mengatasi kesetresan anak-anak Mbak Neni gitu, masalah 3 orang anak. Nah, jadi kemarin ini alhamdulillah sih walaupun di rumah tapi tetap enjoy gitu ya Mbak. Nah ini pengalaman saya nih kemarin itu kan saya awal-awal datang ke sini itu kan Agustus 2018 tuh. Jadi udah 2 tahun lah, tapi kemarin kan sempat pulang ke Indonesia, saya kan melahirkan. Oh Jadi iya, oh kemarin tuh pulang jadi waktu udah 2018 bulan Agustus kan ke sini ke Montreal, terus 8 bulan tuh saya hamil. 8 bulan saya hamil, nah mau melahirkan di sini agak repot pokoknya banyak lah pertimbangannya akhirnya pulang. Nah pulang baru Januari tahun lalu itu 2019 saya ke sini itu terus ada corona itu. sampai 2020 sekarang. ya itu. Sampai sekarang itu. Jadi alhamdulillah masih belum telat lah untuk balik ke sini itu. Jadi nyaris mepet corona udah ada itu beritanya di Wuhan waktu itu. Tapi belum nyampe Kanada kan. Jadi masih aman. Dan di dulu sebelumnya itu tinggalnya di apartemen agak deket kota, Mbak. Nah, itu di situ sih waktu itu enaknya itu dekat sama teman-teman Indonesia. Jadi satu gedung itu kita bareng-bareng ada 4 keluarga. 4 keluarga waktu itu ada teman yang masih jadi dekat situlah. Tapi Masya Allah baru tinggal beberapa hari di situ tuh kan karena apartemen ya Mbak, jadi nggak kayak rumah-rumah yang jaraknya ada halamannya seperti itu enggak. Jadi kayak kos-kosan mepet-mepet gitu loh Mbak. Jadi apalagi nggak ada peredamnya itu anak saya kan masih kecil-kecil ya, suka teriak-teriak, suka lari-lari gitu. Nah itu saya pas awal-awal itu sering ini sama bu kosnya itu sering ditegur karena rame anak saya suka lari. Nah di bawah apartemen saya tuh ada penghuninya juga. Nah di situ penghuninya itu sering komplain gitu kalau tempat saya tuh berisik gitu. Saya beberapa kali tuh ditegur sama bu kosnya itu disuruh jangan rame-rame kan susah ya Mbak, itu sangat stres saya di situ. Anak saya pun stres. Jadi ketika anak saya lari-lari, orang di bawah itu langsung ngedok tok gitu kan orang sini orang bule tinggi-tinggi ya Mbak. Iya. Jadi jarak apartemen itu kan rendah ya. Dia asal duk itu dari atapnya itu kan kedengeran gitu. Jadi anak saya langsung kayak trauma gitu loh. Trauma saya pun akhirnya kan otomatis kayak Fatih gitu, jangan lari-lari gitu kan. Jadi sering negur akhirnya gitu. Nah karena udah nggak betah sebenarnya pengen pindah aja gitu. Terus ya alhamdulillah ya mungkin jalannya ya. Saya hamil terus pulang itu, terus sekarang pindah apartemen lain sekarang. Jadi sekarang apartemennya udah beton lantainya itu nggak kayu maksudnya ya nggak lari-lari pun nggak kedengeran, mau teriak-teriak juga nggak kedengeran gitu. Jadi sudah nyaman aja itu ya. Anak-anak main-mainnya udah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ya bosen gitu. Fatih sih kadang yang bosen gitu. Karena kalau nggak sekolah itu kangen temennya gitu. Karena memang di sini kan nggak ada temen ya Mbak ya. Maksudnya apalagi corona gitu kan, kita nggak bisa main sama orang. Biasanya kalau di taman itu kita akan ketemu tuh teman-teman seumuran anak-anak gitu kan. Orang tua kan kalau di sini main tuh ngajaknya ke taman. Di sini banyak taman kan. Di sini banyak taman, jadi taman bermain itu banyak banget di sini. Jadi luasa gitu kalau mau main, mau lari-lari tuh banyak taman-taman dan bagus-bagus, bersih-bersih juga gitu. Iya, Nah lihat di situ paling ada Instagramnya Mbak Neni. Kenapa? Lihat Instagramnya Mbak Neni. Iya itu banyak taman-taman itu di situ. Pada biasanya ibu-ibu ngajak anaknya main di situ. Nah nanti pada main bareng itu anak-anak gitu. Jadi nggak kenal ya pun main gitu. Pokoknya nanti akan saling main-main kan anak-anak kan cepet akrabnya kan. Jadi mereka main-main bareng gitu walaupun nggak kenal gitu. Ya selama di rumah aja ya udah mainnya di dalam, ya nonton TV itu biasanya nonton TV, entah ya
main-main apa yang ada di rumah lah pokoknya gitu. Mau nanya nih, untuk kalau misal keluarga di Indonesia sendiri, apakah sering menanyakan kabar atau, gimana ya? Maksudnya, khawatir nggak sih ada anaknya yang Hmm, sama cucunya nih ada di luar negeri iya. gitu, sering nanya kabar nggak sih gitu? Iya iya, nanya sih ya, telepon tiap hari. Cuma biasanya nelpon itu agak sulit ya, waktunya itu gimana, misalkan saya kan, biasanya pagi itu repot sampai nanti jam 10, jam 9, jam 10 itu baru longgar biasanya kan, Mmm, bisa buka HP gitu, setelah ngantar Fatin sekolah itu. Nah, itu biasanya di Indonesia tuh sudah pada tidur, udah pada ya istirahat karena udah jam 9 malam ya, Mbak. iya bener. Nah itu jadi ya kadang kelewat nelpon biasanya ya ganti pagi. Pagi itu jam sekian misalkan jam 4 sore, saya kan jam 4 sore waktu sana saya telepon, ya nelpon gitu, kadang video call, telepon-teleponan gimana, terus saya kirim kirim video-video, kirim foto-foto cucu-cucu gitu kan. Terus kan juga saya akhirnya ya mau nggak mau bikin YouTube channel juga gitu kan biar Oh iya, bisa dilihat sama mbah-mbahnya, sama saudara-saudaranya gitu, om-omnya, tantenya gitu. Jadi bisa sering sering itu juga sih gimana di sana gitu ya difotokan sekitar-sekitar gitu misalkan kita kemana gitu dikirimin fotonya di-share gitu. Karena jauh sih kalau deket gitu mungkin sering main ya karena jauh ya jadi ya nggak bisa. Jaraknya jauh soalnya Kanada Indonesia. oke terakhir nih Mbak, satu lagi nih pertanyaan, bentar lagi mau jam berapa Iya, nih? 5:30 gitu, aku di sini juga mau nggak maghrib. apa-apa. Aku mau Oh maghrib iya, juga gitu. Terakhir ada saran nggak sih, Mbak, buat pemerintah Indonesia yang ada di Kanada gitu untuk lebih kan tadi udah bagus nih, penanganannya gitu. Apa ada saran lagi nggak untuk, KBRI yang ada di Kanada gitu? ya sementara ini memang komunikasi itu kan ada perwakilan dan WNI gitu kan, misalkan di Montreal siapa-siapa yang ditunjuk tuh ada. Nah itu biasanya kita laporan kemana gitu bisa langsung diteruskan ke KBRI gitu kalau ini kondisinya seperti ini nanti. Tapi memang sih Mbak banyak sih saran-saran biasanya ya kita saran sebentar ini biasanya kalau ada gejala-gejala gitu, COVID misalkan, itu langsung bisa ini telepon ambulan gitu, telepon ambulan. Ambulan tuh biasanya yang datang ke tempat kita, Mmm, jadi malah disuruhnya gitu. Jadi saya sering saya lihat itu ada ambulan parkir di bawah gitu. Untuk ini ya, mungkin ada yang telepon ambulan langsung gitu. Tapi saran saya sih mungkin kalau dari pemerintah KBRI sendiri ya tetaplah memantau gitu kan. Ini karena memang kasusnya naik lagi, ya udah bagus banget kita di warga Indonesia itu dikasih APD gitu. APD-nya tuh lumayan Mbak, masker di sini mahal banget soalnya. oh iya, berapa gitu Masker kisarannya? di sini masker itu sepertinya 10 biji itu 120.000 kalau orang Indonesia. Wah, mahal banget. Jadi lumayan ya maksudnya biasanya kalau di Indonesia 3.000 ya kalau normal loh ya. Iya tiga bener. ribu ya masker ya nah di sini tuh 3 kali lipatnya harga-harga harga-harga makanan pun mahal-mahal juga di sini gitu. Jadi dikasih bantuan itu lumayan lah membantu gitu kan. Nah, tetap komunikasi aja sama WNI gitu. Jadi tetap nggak terputus komunikasi. Misalkan ada yang info yang kena COVID atau gimana bisa cepat diatasi gitu kan. Tapi supportnya luar biasa sih pihak pemerintah Indonesia di sini. Pak Dubesnya pun luar biasa apa ini loh namanya ramah gitu loh. Jadi enak gitu loh kalau diajak ngobrol, warganya itu didatangin satu-satu gitu. Diajak ngobrol, nyantai gitu Bapak Dubesnya. Bapak Dubes ini tuh nyantai. Orangnya supel ya, pokoknya enak lah gitu loh. Komunikasinya bagus. Jadi tetap ini aja, tetap tetap menjalin komunikasi. Itu makanya ada grup-grup itu, Mbak. Ada grup-grup WhatsApp, grup Facebook itu kan ada dibuat itu memang untuk biar informasi itu cepet gitu loh.
cepet nyampenya ke warga negara Indonesia gitu. Grup WhatsApp, grup apa Facebook itu biasanya infonya tentang ya macam-macam lah pokoknya, tentang apa layanan-layanan pembuatan visa misalkan atau mau memperpanjang apa gitu, izin tinggal macam-macam gitu. Selain corona ya, selain COVID gitu. Jadi mudah sih menurut saya. Saya merasa nyaman aja gitu loh, jadi warga negara tinggal di Kanada tuh merasa nggak tahu ya nyaman gitu loh. Jadi betah sih, betah sih walaupun memang suhunya ya ekstrim gitu kan. Ini nanti musim dingin bisa sampai -40 Mbak. Oh, Dingin banget. Iya, ini belum seberapa ini. Ini masih awal-awal, masih aku nyantai lihat kita, kemarin masih nggak. -4 ya Mbak ya. Oh itu -4 masih biasa. Nanti itu bisa sampai saya sudah merasakan -35 waktu winter lalu itu. Luar biasa ya gitu pokoknya. Ya bersyukur itu bisa merasakan gitu kan. Panasnya itu sampai ya kayak Indonesia lah kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin tuh bener-bener dingin di sini tuh Mbak. Kalau mau nyoba ayo nanti ke sini. Aduh amin, Pas amin ya winter. Allah kalau ada rezeki Itu ya. biasanya bulan puncak winternya itu Januari, Desember akhir Januari. Bentar lagi berarti. Dan iya, jadi di sini winternya lama Mbak, dinginnya lama. Jadi 1 tahun itu musim dinginnya itu sampai 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh dingin gitu. Sampai Maret itu ada salju nanti masih. Oh my God. Iya, jadi kalau yang kayak di Jepang apa itu udah habis ya Maret itu pada udah musim semi gitu ya. Di sini tuh telat musim seminya itu bulan apa ya waktu itu Mei kayaknya baru tuh bunga-bunga baru habis saljunya gitu. Jadi luar biasa di sini memang mulai September itu sudah mulai dingin ya karena fall kan. Oktober tuh sudah salju kemarin. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret lah 6 bulan memang ya musim dinginnya itu luar biasa, masih harus pakai jaket tebel gitu. Nah, kayaknya males keluar jadinya. Apalagi punya anak-anak kecil. Jadi di sini karena dinginnya lama Mbak, jadi kita ada vaksin khusus kan untuk influenza itu, flu itu. Jadi rekomendasi pemerintah itu ya kalau bisa vaksin gitu biar dinginnya kan kayak gini ya udah vaksin aja kadang masih pilek-pilek atau batuk gitu, apalagi enggak gitu kan. Kalau imun tubuhnya enggak kuat loh ya gitu. Oke. Iya, selain itu menunggu vaksin COVID juga mudah-mudahan cepat ada. Amin. Cepat bisa ini. Ya ampun Ya, banyak dapat cerita. segera. Makasih Mbak Nenio. Ya maaf loh Mbak ya. Bentar ya Mbak, aku mau closing dulu, nanti kita cerita bentar ya. Jadi terima kasih untuk insight barunya, aku dapat pengalaman, cerita, semuanya semuanya aku dapetin, dan aku ngerasanya sih dari cerita Mbak Nenio tuh sebagai warga negara Indonesia tuh nyaman di sana, maksudnya semuanya udah ada aturannya jelas, terus ada aplikasinya juga tadi yang sangat-sangat membantu ada warga COVID alert itu ya. Indonesia dan warga Kanada juga kan pastinya ada gitu kan. Terus semuanya udah kembali normal, tapi ada kenaikan gitu kan, tapi masih bisa ditolerir lah ya. Semoga mudah-mudahan corona ini COVID-19 ini segera berakhir gitu agar kita semua dapat kembali normal gitu, bukan new normal tapi kembali lagi dengan aktivitas seperti ya. Terima kasih Mbak Neni, sehat-sehat semuanya. Oke. Iya, terima kasih juga ya Mbak. Salam untuk keluarga.